Perdebatan mengenai wayang bitah atau tidak. Kisah Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Pada tahun 1498 Masehi. Setelah melewati masa bertahun-tahun, sebuah masjid megah telah berdiri di sebelah barat alun-alun. Masjid itu telah menghadap kiblat, panglimanya telah searah dengan bangunan Ka'bah yang ada di tanah Arab. Terdapat 4 tiang utama, beberapa tiang penopang, balok-balok penyusun hingga atapnya telah terpasang. Alhamdulillah, gumam Sunan Fatah, sebuah masjid telah berdiri di Demak. Sunan Giri mengiyakan, benar Dimas, Sultan inilah simbol kebesaran Islam di tanah Jawa. Sebentar lagi kita akan meresmikan Masjid Agung ini, kata Sultan lagi. Entah kebetulan atau tidak, bersamaan dengan selesainya pembangunan Masjid Agung, kekuasaan Raja Gerindrawardana di Majapahit Kediri juga tengah berakhir. Hanya bedanya selesai pembangunan Masjid Agung, Demak disambut dengan sukacita, menyaksikan kegembiraan di sana-sini, tapi berakhirnya kekuasaan Gerindrawardana diwarnai dengan banjir darah. Tidak lain karena sang raja yang mengaku di sebagai Prabu Brawijaya VI tewas bersimbah darah di Tengan Udara, putra patihnya sendiri. Sehingga Udara naik tahta dengan kekerasan dan menjuluki dirinya sebagai penerus dinasti Brawijaya. Ia bergelar Prabu Brawijaya VII. Di bangsal istana, Sultan Fatah mengumpulkan para sunan dan para pejabat pemerintahan. Semuanya diajak berkumpul dalam suasana sukacita. Pesta dengan suguhan aneka makanan lezat pun digelar di sana. Hingga pada akhirnya Sultan Fatah memimpin sendiri acara permufakatan untuk meresmikan Masjid Agung. Apakah ada usulan untuk acara peresmian ini nantinya? Tanya Sultan Fatah membuka pembicaraan. Sunan Giri adalah tokoh yang diberi kesempatan pertama kali dan dia berkata, saya rasa tidak usah menggelar upacara secara berlebihan. Agama melarang kita untuk berlebih-lebihan, dengan kata lain peresmian masih ini nantinya kita gelar secara sederhana saja. Sultan Fatah meminta penjelasan, sederhana bagaimana yang dimaksudkan. Begini, kata Sunan Giri, peresmian Masjid Agung kita isi saja dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran bersama-sama, lalu kita undang masyarakat, lalu kita berikan tausiah atau wejangan agama. Setelah itu kita menyediakan makanan kepada masyarakat sebagai wujud sedekah. Begitu maksud saya. Apakah ada usulan yang lain? Sultan Fatah memberikan penawaran. Maaf Kanjeng Sultan, kata Sunan Kalijaga berdiri tepat duduknya. Dengan tenang ini membuka kata, menurut saya tidak ada salahnya kita menggelar pesta meriah, bukan bermaksud untuk berlebih-lebihan. Namun ini sebagai sarana untuk mengundang masyarakat agar ikut merasa memiliki masjid ini. Lagi pula mereka kan juga ikut andil dalam pembuatan Masjid Agung ini. Pesta yang bagaimana yang Dimas Kalijaga maksudkan? Maksud saya demikian, kata Sunan Kalijaga, kita menggelar pertunjukan wayang di alun-alun sana. Malahan kita gelar pertunjukan itu 7 hari. Dengan adanya pertunjukan wayang, saya yakin masyarakat akan berduyun-duyun datang ke sini. Bahkan mereka yang masih awam tentang Islam pun juga akan datang ke sini. Nah, setelah mereka semua berkumpul, inilah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan ajaran Islam secara mudah. Maaf, Sunan Giri menyerah. Saya kok tidak setuju kalau harus ada pertunjukan wayang segala. Itu kan kebiasaan Buddha, bukan milik kita. Lebih baik kita lakukan saja apa yang telah dituntutkan oleh Kanjeng Nabi. Jangan malah membuat bid'ah seperti ini. Nanti dulu, bidah apa yang Kang Mas Giri maksudkan? Tanya Sunan Kalijaga. Saya akui yang ini adalah bidah, tapi ini adalah bid'ah yang hasanah, yang baik. Tidak ada salahnya kita melakukan bid'ah hasanah. Yang dilarang itu kan melakukan bid'ah yang dalalah atau yang sesat.
Sunan Giri menimpali, tapi ini adalah pemborosan menghambur-hamburkan uang. Lebih baik biaya untuk menanggap wayang ini kita pakai untuk yang lain yang lebih jelas manfaatnya. Pertunjukan ini jelas banyak manfaatnya, karena di dalam wayang itu mempertunjukkan nilai-nilai kebaikan. Saya sendiri nantinya akan mendalang. Lagi pula bukan pertunjukan wayangnya yang kita utamakan, tapi mengajak masyarakat untuk berkumpul dan kita kenalkan pada ajaran Islam. Itu maksud saya. Maaf, Sunan Bonang menyela. Saya setuju dengan usulan Dimas Kalijaga ini. Dalam berdakwah kita harus bertindak arif, kita turuti saja dulu kesukaan masyarakat, baru kita beri mereka penjelasan tentang ajaran Islam. Lagi pula pertunjukan wayang itu tidak ada dasar larangan di dalam Islam. Ada, kata Sunan Giri. Bagaimana yang dilarang? Kembali tanya Sunan Kalijaga. Wayang ini menampilkan gambar makhluk hidup, dan itu jelas dilarang di dalam Islam, kata Sunan Giri. Sunan Giri berkata demikian lalu mengalihkan pandangan kepada Sultan Fatah. Sang Sultan pun angkat bicara. Setelah saya pikir-pikir, saya sebenarnya setuju dengan usulan Dimas Sunan Kalijaga. Sebaiknya kita memang jangan terlalu kaku menghadapi umat, bisa-bisa umat malah takut dan lari kalau kita terlalu kaku. Saya setuju peresmian Masjid Agung nantinya diisi dengan pertunjukan wayang yang tentu saja menyelipkan nilai-nilai kebaikan Islam. Masalahnya bagaimana supaya wayang-wayang itu tidak menampilkan gambar makhluk hidup. Semua terdiam, tidak ada yang menyambut kata-kata Sultan Fatah hingga pada akhirnya Sunan Kalijaga berkata, "Maaf Kang Mas Sultan, Kang Mas Giri, dan semua yang ada di majelis ini, saya mengusulkan sebuah jalan tengah untuk peresmian ini. Coba jelaskan kepada kami apa jalan tengah itu Dimas. Lembaran-lembaran lukisan wayang itu nantinya akan saya ubah, tidak lagi menampilkan gambaran seperti aslinya. Saya akan membuat gambar manusia tetapi tidak seperti manusia, gambar banteng yang tidak seperti banteng, dan seterusnya. Saya yakin ini tidak menyalahi syariat Kanjeng Nabi. Bagaimana Kang Mas Giri?" "Aku belum tahu gambaran apa yang akan Dimas buat nantinya," jawab Sunan Giri. "Begini saja Kang Mas, beri saya waktu sepasar, saya akan membuat gambaran wayang yang saya maksudkan. Saya akan menunjukkan kepada Kang Mas Giri. Jika Kang Mas Giri dan Dewan Wali setuju, maka akan saya teruskan pekerjaan penggambaran wayang ini. Bagaimana?" Semua yang hadir di dalam majelis itu mengangguk pertanda menyetujui apa yang diusulkan Sunan Kalijaga.